wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak penasehat DKM Masjid Miftaul Iman, Bapak M. Indra Saputra, Bapak Dr. Anjas Jamhari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Miftaul Iman beserta seluruh jajaran, para pamong, ketua RT, tokoh masyarakat yang hadir, serta jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah turunnya hujan yang membawa keberkahan buat kita. Kita masih dimampukan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, adalah masjid, dalam rangka kita sama-sama berpikir, sama-sama kita berusaha untuk bisa memakmurkan masjid. Salah satu kewajiban mulia kita adalah kita memakmurkan masjid. Alhamdulillah, karena nggak semua orang diberikan kemampuan, kesempatan, tapi Allah pilih kita untuk bisa hadir di sini. Semoga niat bapak-bapak sekalian hadir di malam hari ini Allah catat dan diberi balasan dengan pahala yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan, kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat-umatnya yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya hingga datangnya yang berakhir kelak. Dan semoga kita yang hadir di sini dan seluruh saudara-saudara kita diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan undangan yang beredar, mengutip sedikit dari apa yang pernah disampaikan oleh Ketua DKM di WhatsApp, bahwasannya periode kepengurusan DKM akan berakhir di awal Februari. Oleh karenanya, untuk tetap berjalan struktural organisasi, ya strukturalnya, untuk berhubungan dengan pihak eksternal, maka perlu diadakan pemilihan ketua yang baru. Beberapa pekan yang lalu telah dibentuk kepanitiaan pemilihan yang dihadiri oleh 11 orang. Itu daftar hadirnya 11 orang, termasuk Pak Penasihat hadir, bahwa dibentuk panitia kecil pemilihan. Terbentuklah, saya diamanahi sebagai ketua panitia, kemudian sekretarisnya Bapak Haji Andi dan Bapak Irsan membantu saya dalam proses pelaksanaan pemilihan ini. Jadi mohon izin Bapak sekalian, dan mohon maaf kayaknya pakaian saya agak kurang pantas ya. Tadi dari Teluk ngelihat rumah mertua, ternyata memang luar biasa ya. Saya ukur tadi bekasnya itu sepundak saya, bekas banjirnya sepundak saya. Jadi di sana masih ada proses-proses pembersihan segala macam, dan gak butuh waktu 1-2 hari, itu bisa seminggu itu untuk bisa memperbaikinya. Alhamdulillah, hujan-hujan tadi sampai ke sini, pas Isya mau pulang lagi takut nanti gak datang ke sini lagi, makanya langsung sekalian ke sini. Jadi mohon maaf kalau pakaiannya kurang sedikit pantas. Baik bapak-bapak sekalian, untuk menyikat waktu akan saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan
yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti ataupun musyawarah, dan yang keempat adalah penutup. Baik, untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama membuka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua itu sambutan. Sambutan yang pertama kita mohon dari Bapak Penasehat untuk bisa memberikan nasihat wejangannya yang terkait acara ini, dan nanti apa-apa yang perlu ya dibekali oleh nanti calon ataupun ada dari Bapak sekalian yang mencalonkan. Untuk itu kami mohon kesediaan Pak Jamhari untuk bisa memberikan sambutan kepadanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita selalu mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah hingga malam ini kita masih bisa berkumpul, bermusyawarah, bertatap muka dalam rangka untuk melangsungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kalimatullah di muka bumi ini. Salawat serta salam kita selalu sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Penasehat, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Miftahul Iman, serta para pengurus dan bapak-bapak jamaah Masjid Miftahul Iman, mudah-mudahan selalu dikaruniai hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak sekalian, tidak terasa pada malam hari ini sudah masa kepengurusan Bapak Darmawan akan berakhir. Sebetulnya waktu itu pas Mas Santo ngirim syarat apa pencalonan itu, kalau bisa Pak Darmawan dilanjut saja kan gitu ya. Karena nggak kerasa udah 3 tahun, maka ke depan itu jangan 3 tahun gitu, 4 tahun gitu, nggak apa-apa. Namanya kita, siapa yang mau untuk membuat syiar di masjid ini, siapa lagi tuh nggak kita. Jadi nggak semua orang bisa, karena butuh keikhlasan. Ada orang yang bisa waktu tapi dia nggak ikhlas. Ada orang yang bisa dari segi materi tapi dia kurang kesadaran diri. Ada orang yang bisa punya ilmu yang banyak tapi kurang bisa memanfaatkan ilmunya kepada yang lain. Contohnya mungkin saya sendiri. Itu apa? Sementara ada orang yang mungkin ilmunya mumpuni, tapi dia bisa menyebarkan ilmu untuk yang lain, sehingga ada manfaat bagi jamaah. Maka saya melihat dalam menurut analisa saya selama ini, kepengurusan yang dilakukan oleh Pak Darmawan dan teman-teman pengurus alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Beberapa kegiatan yang menyangkut syiar Islam alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang tadinya malu-malu jadi imam, alhamdulillah sudah lancar, sudah bagus menjadi imam. Nah itu terjadi perbaikan gitu Pak. Yang tadinya malu-malu ngaji, ada yang mulai banyak yang mengaji, bapak-bapaknya, Mas Slamet, Pak Dirham, Puji, alhamdulillah gitu. Itu dulu sulit Pak,
kan mengalami orang bagi yang mohon maaf, yang orang-orang yang lama gitu. Itu sulit sekali kita diajak untuk belajar. Ya. Apa malu, apa nggak ada waktu, wallahu a'lam. Tapi saya yakin bapak-bapak yang belajar itu betul-betul muncul keinginan dari diri sendiri. Gak usah diperhatikan soal makhraj Pak ya. Apa itu makhraj? Mungkin yang ngaji paham makhraj, sudah diajari sama Pak Nasrul. Ya. Gak usah bicara itu, yang penting mau aja. Terutama Al-Fatihahnya pas saja. Jadi kalau melihat imam itu yang lihat itu Fatihahnya, kalau Fatihahnya pas, tafadhol silahkan. Ya. Apalagi insya Allah kalau Al-Fatihahnya pas, ya insya Allah bacaan yang lain pas. Tapi kalau Al-Fatihahnya itu masih belum pas, mungkin pas menurut dia, tapi menurut kita di telinga kita belum pas. Ya. Jadi kelihatan. Gitu. Alhamdulillah jadi berkembang. Pak Darmawan selama menjadi ketua, alhamdulillah bacaannya, hafalannya udah banyak. Itu secara gak langsung memotivasi dia. Dan itu tidak ditemui di lembaga pendidikan. Karena situasi lingkungan kita mendukung, sehingga ada beberapa, saya perhatikan bapak-bapak di sini sudah mulai meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ilmunya, meningkatkan bacaannya. Ini luar biasa, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah minimal menjadi bekal nanti saat ada hari tua atau menghadapi syakaratul maut. Saat menghadapi syakaratul maut itu bekal kita Pak. Nggak ada yang lain Pak. Yang hafal kulhu baca kulhu banyak-banyak. Baca Al-Fatihah banyak-banyak. Kalau nggak bisa dengan suara, dengan hati. Selagi nafas kita masih, baca lagi. Jangan mengandalkan talqin. Ya mudah-mudahan kalau hari tuanya itu masih suka membaca Al-Quran, masih suka menghafal, mudah-mudahan nanti pada hari menjelang ajal, mungkin di antara kalau enggak 5 kalimat, 1 kalimat atau 1 ayat bisa terucap dalam mulutnya. Ya mudah-mudahan Pak ya. Bang enggak semuanya Pak. Minimal la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi minimal itu ada bekas. Ada bekas sehingga menjelang akhir hayatnya ada kalimat thayyibah, kalau kalimat tauhid yang dikeluarkan dari mulutnya. Mudah-mudahan situlah itu akan menyelamatkan kita Pak. Oke. Baik Bapak sekalian, saya tidak banyak menyampaikan kata-kata. Mudah-mudahan istimror kelangsungan kepengurusan DKM ini akan terus berkesinambungan. Siapapun nanti ketuanya, kita sebagai jemaah wajib untuk mensupport, mendukung untuk kelangsungan pembangunan Masjid Miftahul Iman, baik pembangunan secara moral maupun pembangunan secara fisik, terutama syiar kepada lingkungan kita. Itu menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan kita yang memerlukan masjid mendapat limpahan barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami nilai kegiatan selama kepengurusan ini bagus sekali. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru lebih lagi. Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jamhari yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya seharusnya memang Pak Khalid ya, karena beliau qadarullah berhalangan. Jadi mungkin kita minta sambutan dari Pak Penasihat satunya lagi, Bapak Indra, untuk lebih ke arah spiritualnya, menasehati nanti calon pengurus yang baru. Kepada Bapak Indra dipersilakan. Guru spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jemaah Masjid Miftahul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Bapak penasehat, Bapak Ketua DKM, serta jajaran serta seluruh jemaah yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir dan juga bisa berkumpul, walaupun memang keadaan kita saat ini sedang mendapatkan keberkahan dari Allah yang berlimpah berupa air. Mudah-mudahan air yang berlimpah ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingat ada sebuah cerita tentang Abu Nawas. Ketika beliau itu ditanya musim hujan itu, Abu Nawas kok lari meninggalkan hujan tersebut. Lalu ditanya oleh sahabatnya itu, wahai Abu Nawas, kenapa engkau lari dari rahmat Allah? Dengan mudah dan gampangnya Abu Nawas mengatakan, lebih baik saya lari dari rahmatnya Allah daripada saya harus menginjak-injak rahmatnya Allah. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita nikmati ini, kalau kita dapatkan, kita rasakan dengan hati, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah Masjid Miftahul Iman yang mudah-mudahan Allah muliakan. Ada hadis Nabi yang disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita itu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap diri kita ini pasti menjadi seorang pemimpin, terutama adalah untuk pemimpin diri kita sendiri. Maka yang paling sulit itu adalah bagaimana memimpin hati dan juga memimpin pikiran. Terutama adalah memimpin hati. Karena hati adalah merupakan proses ataupun juga poros dari kehidupan kita. Ketika hati kita ini baik, maka akhlak dan adab kita pun juga akan baik. Tapi ketika hati kita buruk, hati kita busuk, maka perilaku kita pun juga akan busuk dan juga buruk. Nah, hal inilah bagaimana kita bisa memanajemen, bagaimana bisa mengelola hati sehingga hati kita selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifatnya positif. Memang kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi seorang yang diketuakan atau yang dituakan itu memang kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat berat. Orang dituakan itu mungkin bahasanya bukan hanya secara umur, bisa saja dari segala pengalaman, bisa saja dari ilmu, bisa saja dari hal-hal yang lainnya yang dianggap mungkin bagi orang lain itu dia lebih daripada yang lainnya, seperti itu. Kadang kita juga akan berpikir bahwa ada anak yang kecil tapi dia layak untuk bisa dituakan ataupun juga menjadi referensi. Tetapi pada hakikatnya diri kita pun juga punya itu semua. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikan keilmuan yang kita punya. Sadar akan kita masih sedikit ilmunya, maka kita belajar akan ilmu itu. Sadar kita banyak ilmunya, ya bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu itu. Tidak semua juga bisa kita melihat bahwa mengamalkan ilmu itu harus secara zahiriyah kita lihat, oh dia mengajar seperti ini. Tetapi mungkin ada tempat-tempat yang lain yang bisa ajang untuk kita bisa mengamalkan ilmu. Ilmu pun juga banyak, bukan hanya ilmu agama. Ilmu sosial pun juga bisa. Dan ilmu sosial itu, Rasul itu lebih banyak mengajarkan bagaimana keilmuan secara sosial, bagaimana hablum minan nasnya. Ketika Rasul berada di Mekah itu berbeda ketika berada di Madinah. Ketika di Mekah, Rasul itu menerapkan bagaimana ilmu kaitannya dengan hablum minallah atau kaitannya dengan Sang Maha Kuasa atau ilmu tauhid. Sedangkan di Madinah Rasul mengajarkan bagaimana hidup bersosial. Dua hal inilah yang harusnya kita pahami bahwa hal ini selaras dengan kalimat Allah dalam firman-Nya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dua hal ini, dua waktu ini Rasul itu membagi dengan sangat-sangat baik. Dalam hal
kehidupan bermasyarakat memang ini adalah salah satu bentuk dari implementasi pengabdian kepada masyarakat. Yang berbicara ini dulu pernah juga merasakan bagaimana menjadi seorang ketua masjid. Kalau pada Arman 3 tahun, saya hampir 5 tahun karena keterangan COVID waktu itu. Jadi nambah. Artinya bahwa tidak ada ganjaran ataupun juga upah apalagi bayaran untuk menjadi seorang ketua masjid. Yang kita harapkan itu adalah bagaimana manajemen rumahnya Allah sehingga Allah itu cinta kepada orangnya. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah itu cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya hanya satu, ikhlas. Terkait apakah ada omongan di luar bagaimana itu pun hal yang biasa. Baik aja jadi omongan apalagi yang buruk. Jadi fokus beribadah. Saya ingat ada suatu kisah di mana seorang anak itu melapor kepada ibunya bahwa dia nggak mau lagi sholat di masjid. Karena apa? Karena di sana pada ngomongin hal-hal yang tidak baik, pada ngomongin yang buruk-buruk. Akhirnya ibunya tidak langsung mengiyakan, tetapi ibunya memberikan satu challenge, yaitu dia membawa 1 gelas air untuk mengitari masjid tersebut. Mengitari masjid tersebut dengan syarat bahwa tidak ada satu tetes pun air yang menetes atau jatuh dari gelas tersebut. Akhirnya anak itu mengiyakan dan melaksanakan itu. Ketika sampai 7 kali putaran yang diminta sama ibunya, lalu dia pulang dan mengatakan kepada ibunya bahwa Bu, saya telah melaksanakan amanah ibu, perintah ibu bahwa saya sudah melakukannya, membawa air dalam gelas dan tidak ada satu tetes pun itu yang jatuh. Lalu ibunya bertanya, apakah kamu melihat ada orang yang berkata yang tidak baik? Tidak. Apakah kamu mendengar? Tidak. Saya hanya konsentrasi kepada ayat tersebut. Itu intinya, bahwa ketika kita masuk ke dalam masjid ini bukan lagi hubungan ataupun omongan orang lain yang kita dengar, tapi bagaimana kita berkonsentrasi untuk menghadap Sang Khalik. Hati dekatkan dengan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kenali diri kita sendiri, maka kita pun akan kenal dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya hanya satu, siapapun yang jadi pemimpinnya nanti saya akan taati. Siapapun jadi pemimpinnya nanti saya akan ikut. Dan siapapun yang jadi pemimpinnya itu nanti, maka itulah yang harusnya bisa menjadi panutan bagi kita semua. Tidak ada dalam masjid ini berkelompok-kelompok, tidak ada. Semuanya satu, ibadahnya cuma hanya satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tata cara dan juga kriterianya masing-masing silakan. Yang penting tidak saling mengganggu. Kalau ada yang pakai kunut, monggo pakai kunut. Enggak pakai kunut juga ya monggo. Silakan. Dengan kepercayaannya ataupun juga dengan keyakinannya masing-masing. Nabi pernah mengajarkan menggunakan kunut bukan hanya sholat subuh saja, tetapi sholat 5 waktu pun pernah. Makanya apapun yang terjadi di masjid ini selama itu masih dalam kategori syariat yang masih ada contohnya dari Nabi, monggo silakan. Yang penting Nabi itu tidak akan pernah mengikhlaskan umatnya itu untuk saling berselisih. Berbeda pendapat wajar, hal yang lumrah. Itu sudah sunatullah. Tetapi jangan dijadikan perbedaan pendapat itu menjadi ruang untuk menjadi permusuhan atau perpecahan di dalam masjid ini. Egoisme tinggalkan di luar. Setelah masuk kita sama-sama menghadap Allah. Keikhlasan karena hati. Kita berbicaranya di situ. Hanya hati yang bisa nyambung kepada Allah dan pikiran kita kepada Allah. Maka buatlah cinta Allah kepada diri kita. Jangan kita mengharapkan kepada Allah cintanya Allah sedangkan kita sendiri pun belum bisa mencintai Allah seutuhnya. Hati ini paling dalam. Ada yang namanya fuad, yang paling dalam sendiri itu namanya adalah fuad. Lapisan yang nomor 2 ataupun yang di tengah namanya qalbun. Lapisan yang paling terakhir ataupun lapisan yang paling luar itu ada yang disebut dengan sudur. Maka kenapa Allah itu kok selalu meletakkan iman itu kok beradanya di hati? Karena hati itu dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus. Hati ini selalu berpindah-pindah ataupun hati ini tidak memiliki ketetapan. Maka iman juga seperti itu. Maka Allah meletakkan iman itu dalam hati. Ketika kita dekat dengan Allah, maka hati kita, iman kita sedang naik. Ketika kita jauh dari Allah,
maka iman kita pun akan jauh dari Allah. Maka yang pertama kali yang harus kita bina itu adalah hati. Beda dengan imannya para sahabat, letaknya bukan lagi di qalb, tetapi sudah letaknya di fuad. Maka tidak akan pernah tergoyahkan di situ. Maka nanti pun siapapun yang jadi ketua masjid, saya harapkan keikhlasannya, insya Allah ganjarannya sama Allah akan diberikan. Saya tidak jauh memberikan contoh pribadi-pribadi yang ada di dalam masjid ini. Insya Allah ketika kita taat kepada Allah, maka dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah namanya takut hidup di dunia kurangnya rezeki, karena Allah saat ini sudah mengatur rezeki kita, sudah mengatur keberkahan kita, tergantung bagaimana kita minta kepada Allah. Kenalkan diri kepada Allah, kenalkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah sudah kenal dengan diri kita, insya Allah apa yang kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang saat ini yang tidak mau kenal dengan Allah, tapi ingin dapat berkah dari Allah. Banyak orang yang mengeluh, kenapa rezeki saya kok nggak lancar, hidup saya berantakan. Lah kamu kenal nggak dengan Tuhan? Jarang sholat, ya bagaimana Allah bisa menyusun hidup? Benahi dulu sholatnya, maka hidupnya akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah masjid, satu lagi yang saya inginkan, yang saya harapkan bahwa ketua masjid ini adalah ikhlas. Jangan sampai keikhlasan itu tidak menjadi dasar utama, karena dengan keikhlasan itu nanti Allah akan menilainya sendiri dan akan memberikan ganjarannya sendiri. Yakinlah bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Saputra yang telah menyampaikan sedikit nasihat dan motivasi mungkin nanti bagi calon ketua yang baru. Selanjutnya sambutan yang ketiga dari Ketua DKM Bapak Darmawan, dan sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Diwakilkan hanya Pak Darmawan ya Pak? Hanya Pak Darmawan yang mewakilkan LPG-nya. Ya, baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Penasihat, Bapak Dr. Jambari dan Bapak Indra Saputra BDI, terima kasih sudah memberikan nasihatnya, wajangannya. Saya rasa kita kultum subuh tadi ya, perasaan seperti itu. Jadi sudah cukup pas kalau nanti kita plot di kultum subuh Pak Jambari maksudnya. Ternyata memang penyampaiannya ya pas. Jadi bukan mengada-ada yang saya sampaikan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak RT di jajaran lingkungan 2 yang juga sekaligus sebagai dalam kapasitas sebagai pembina ya. Kemudian juga rekan-rekan pengurus DKM yang pada malam hari kesempatan hadir. Tentunya kita menyampaikan dan mengaturkan rasa syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini atas izin takdir Allah kita bisa menyelenggarakan kegiatan yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Selawat serta salam semoga curah kepada suatu nasahat kita Nabi besar Muhammad SAW
kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Tentu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk dari umat Rasulullah yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya, mungkin kalau saya kategorikan ada dua ini ya. Pertama mungkin kategori sambutan, kedua nanti secara spesifik saya sampaikan LPG-nya. Tapi yang pertama saya kalau boleh menambahkan ke panitia, tadi sebenarnya saya mau request gitu ya. Di sini ada dua penasehat gitu. Tadi kalau penyampaian Abi Rasul ke saya itu yang memberi sambutan Pak Jamhari. Nah saya mau request sebenarnya Pak Indra nanti mohon untuk memimpin doa gitu ya. Tadi memang nggak disebutkan ini permohonan saya, permohonan yang tidak harus apa itu disetujui, tapi harapan saya tentu pasti. Maksud saya gini, jadi kita berada di sini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa perjuangan dari sesepuh-sesepuh kita yang ada di dalam ingatan saya itu, yang alhamdulillah Allah takdirkan saya ikut berinteraksi bersama beliau, yaitu beliau almarhum Pak Saidi Rahman dan beliau Bapak Bejo MD. Setidaknya beliau berdua. Mungkin kalau yang sudah lama di sini bisa menambahkan lagi siapa-siapa gitu ya. Kemudian tadi ada penyampaian dari Pak Ustaz Basuki juga ke saya, makanya saya share gitu. Jadi artinya nanti di akhir acara kita mohon dengan hormat kesediaannya Bapak Emilia Saputra untuk memimpin doa sekaligus mendoakan beliau-beliau gitu ya. Harapan saya kan. Nah, jadi ini bentuk penghargaan kita secara langsung kepada beliau-beliau, karena saya terutama merasakan betul perjuangan beliau sehingga kita sampai saat ini DKM ini secara fisik Masjid TPA ini kita bisa fungsikan dengan baik, dan DKM masih tetap ada orang-orang yang mau peduli gitu ya. Itu yang tidak termasuk di dalam penyampaian resmi saya. Mohon kesediaannya Pak Indra ya untuk Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama jelas saya menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam atas kesediaan bapak-bapak hadir pada malam hari ini di tengah cuaca yang sangat menjadi pertimbangan kita untuk hadir, dan alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan semangat kebersamaan. Dan saya melihat bapak-bapak yang hadir di sini sepertinya ya orang-orang yang saya harapkan gitu, yang selama ini punya kontribusi dan peduli terhadap organisasi kita yang ada. Itu jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama bahwa seperti tadi yang sudah mungkin disinggung oleh Bapak Penasehat, bahwa pelaksanaan kegiatan kita malam hari ini itu didasari oleh beberapa hal ya. Di antaranya yang pasti secara administrasi yang mendasari adalah surat keputusan BKM Kecamatan Waihalim per bulan Februari 2022 yang di situ menegaskan tentang kepengurusan DKM periode 2022-2025. Dan sebagaimana yang disampaikan Pak Penasihat tadi, bahwa per bulan Februari ini kepengurusan itu sudah selesai, sudah berakhir, kemudian akan dilanjutkan dengan kepengurusan yang baru atau dengan ketua yang baru. Saya ulangi, dengan ketua yang baru gitu ya. Ini sudah beberapa kali saya nyatakan. Jadi saya pikir ini sudah bisa kita terjemahkan sendirilah. Jadi itu yang mendasari Pak, pertama tentang SK itu. Jadi bahwa setiap kegiatan memang harus ada dasar. Kemudian dasar yang berikutnya sebenarnya kalau andai kata kita sudah punya itu barangkali ADART ya, di situ ada aturan-aturan yang mengikat tentang semua kegiatan dan tupoksi masing-masing. Nah kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang ada,
walaupun secara administrasi tidak tertulis, namun ini menjadi sesuatu yang baik, artinya ada kemajuan yang baik dari tahun ke tahun, terutama tentang teknis penyelenggaraan pemilihan ketua. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan, saya lupa tanggalnya itu beberapa yang lalu kita sudah sepakat di pengurus inti itu untuk mengadakan pembentukan panitia, dan saya pikir itu sudah kita ketahui bersama ya, sudah di-share di grup, di mana pembentukan itu tentunya dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengakomodir prinsip demokrasi yang ada di kita gitu ya. Itu secara teori seperti itu, tapi walaupun nanti dalam pelaksanaannya mungkin tidak sepenuhnya terlaksana ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah awali dengan semangat yang baik. Nah kemudian dalam rangka pemilihan itu tentunya perlu kesadaran kita bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Penasehat tadi tentang keberadaan DKM itu sendiri, yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun demikian, saya secara pribadi berharap juga, ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Penasehat, bahwa keberadaan DKM itu sebenarnya hanya merupakan alat atau instrumen atau komponen ya, yang sebenarnya menjadi jembatan untuk kita bagaimana membuat nyaman dalam ibadah ini, karena fungsi dari DKM sebenarnya kan yang saya pahami terutama adalah pelayanan. Jadi bagaimana ibadah itu bisa nyaman, kemudian bisa terlaksana dengan baik, program kerja bisa terlaksana. Nah tentunya di dalam pelaksanaan itu pasti akan ada perbedaan pendapat ketika kita menentukan atau merencanakan suatu kegiatan. Nah ini kembali seperti yang disinggung tadi Pak Indra, bahwasanya ketika di situ ada perbedaan, jangan kemudian kita terjebak di perbedaan itu sendiri. Apalagi yang sangat saya prihatin sekali kalau sampai ada kemudian yang merasa dirinya berbeda, namun kemudian perbedaan itu karena minoritas sehingga mematahkan keinginan atau semangat dia untuk ke masjid. Jangan sampai seperti itu. Justru sungguh itu menjadi sesuatu kesalahan yang sangat fatal menurut saya, karena tidak bisa disamakan antara hablum minanas dengan hablum minallah. Jadi jangan kita korbankan semangat kita untuk hadir berjamaah di masjid. Itu barangkali sedikit sambutan dari saya. Tentunya saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi dalam bentuk apapun dalam rangka pelaksanaan tugas tanggung jawab DKM. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Jambari selaku penasehat, bahwa banyak capaian-capaian yang kita rasakan gitu ya. Tapi secara pribadi dalam kapasitas sebagai ketua DKM, tegas saya nyatakan dan kemarin juga saya sampaikan bahwa kemajuan itu, capaian itu adalah berkat kerja keras dari semuanya, terutama yang ada di dalam seksi-seksi. Seperti contohnya yang disampaikan Pak Jambari tadi, ada kemajuan dari kita semua mungkin yang selama ini kurang percaya diri, kemudian lebih percaya diri. Nah, inilah salah satu contoh bentuk kontribusi, bentuk kepedulian dari saudara-saudara kita, dan tentunya ada juga dalam hal-hal yang lain. Itu oleh karenanya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita bangun ke depannya, siapapun yang menjadi ketua DKM-nya. Kemudian terkait dengan LPJ, ini sebenarnya kita buat ini sebagai penjelasan singkat tentang kegiatan yang sudah kita jalani, yang juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dari DKM, khususnya saya selaku ketua DKM, terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ditunjang oleh dana kas. Nah, berbicara tentang dana kas itu setidaknya ada 3 kategori ya. Ini perlu saya sampaikan supaya menjadi pemahaman kita bersama.
bahwa dana kas itu sumbernya ada yang dari kota infak ya. Kota infak itu ada 2, baik itu infak yang kita buka tiap Jumat atau hari-hari besar ya. Kemudian infak tertentu itu sifatnya tentatif ya, itu terutama pada saat kita ada kegiatan. Saya ambilkan contoh ketika kita ada pemasangan AC, kemudian ada pemasangan plafon, kemudian ada perbaikan amplifier. Nah, itu ada bantuan dari donatur itu ya. Itu juga sebenarnya kita catat gitu ya. Saya sudah mengarahkan untuk dicatat oleh bendahara dan ini Pak Amir. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah dana hibah dari Pemkot. Itu setiap waktu pelaksanaannya itu saya informasikan di grup, dan di situ itu sudah ada ketentuan dalam penyerapannya, dalam realisasi penggunaannya itu ya. Jadi ada format dari sana yang sudah dibuat, kemudian DKM dimintakan untuk membuat LPG. Akan tetapi memang ya mungkin karena sudah di birokrasi sudah paham lah gitu ya, bahwa di situ itu memang secara administrasi seperti itu, tapi dalam hal real pelaksanaannya itu kita tetap menyesuaikan. Tapi yang perlu saya sampaikan untuk kita paham di sini bahwa dana itu kita akumulasi dengan dana yang ada di sini, yang ada di dari kota itu, kemudian diserahkan ke bendahara. Nah, terkait dengan kemungkinan rentan risikonya itu salah satu penyebab sehingga kita perlu mengadakan atau meminta 2 bendahara, itu salah satu ya. Jadi 2 bendahara itu secara teknis pelaksanaannya itu Pak Baidi yang pegang fisik uangnya, kemudian Pak Amir yang mengadministrasikan, tapi tentunya dalam hal penggunaannya itu hampir semuanya itu mayoritas rekomendasi dari saya, persetujuan dari saya. Oleh karenanya dalam kapasitas ini tentunya ya saya merasa paling bertanggung jawab dalam hal penggunaan uang itu, sehingga perlulah dibuat SPJ. Untuk dana hibah sendiri selama periode kepengurusan saya selaku Ketua DKM itu ada 2 kali penerimaan di tahun 2023 sama 2024. Dan sekarang itu uang tidak kita sisakan di bank karena dengan berbagai pertimbangan waktu itu khawatir kalau nanti datang akan ada hibah lagi, kemudian di situ dilihat masih ada sisa, seolah-olah kita tidak bisa menggunakan atau tidak digunakan. Oleh karenanya kita tarik semua fisiknya, semua ada di bendahara. Nanti dalam laporannya akan kita sampaikan. Kemudian nanti dari akhir penyampaian SPJ saya, kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan terkait itu, kalau memungkinkan akan saya tanggapi, karena saya maksudkan supaya SPJ itu bisa dipahami, bisa diterima, disetujui, sehingga meringankan pertanggungjawaban saya gitu ya. Karena saya merasa bahwa ini tidak hanya saya bertanggungjawaban kepada bapak-bapak selaku jemaah, juga tentunya kepada Allah saya mau bertanggungjawabkan itu. Jadi minimal kalau ada keikhlasan, ada persetujuan bisa menerima, mudah-mudahan ini menjadi poin terpenting yang saya harapkan. Selanjutnya saya sampaikan saja untuk laporan pertanggungjawaban atau LPG kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Iman periode 2022-2023. Di sini ada beberapa pengelompokan dari bidang-bidang, tapi tidak saya sebutkan secara rinci sebagaimana tercantum di dalam struktur kepengurusan. Setidaknya di sini kan ada 2 kategori, fisik itu seksi sarana prasarana, non fisik itu seksi ibadah. Yang pertama terkait dengan program kerja, huruf A, pelaksanaan program kerja bidang peribadatan, PHBI dan dakwah. Nah, inilah yang saya maksud termasuk kategori non fisik. Yang pertama dilaksanakannya peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj dan Tahun Baru 1 Muharram. Terkait dengan ini
sumber pendanaannya selama ini kita memfungsikan atau memanfaatkan dari bantuan dari pemerintah kota. Untuk nominalnya itu sekitar 1 juta Pak ya. Tapi pada prinsipnya kita berpedoman pada pelaksanaan. Artinya ada atau tidak ada dukungan itu tetap kita rencanakan untuk pelaksanaannya ya, karena ini termasuk bagian dari harapan jamaah. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan sholat id. Dan sebagaimana kita pahami bahwa untuk pelaksanaan sholat id itu Idul Fitri kita laksanakan di lapangan Fasum KDA, kemudian untuk Idul Adha di masjid. Nah ini lagi-lagi ya sifatnya tidak mengikat, siapapun nanti yang jadi ketua silakan mengambil kebijakan, tentunya mempertimbangkan harapan dari jamaah. Kemudian yang ketiga terkait dengan perayaan Idul Adha, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban di lapangan. Nah terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini tentu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian kegiatan. Di situ dimulai dari penggalangan dana peserta, kemudian pencarian hewan, kemudian nanti pembentukan panitia dan seterusnya. Yang tentunya di situ memerlukan musyawarah untuk untuk menentukan beberapa hal yang sangat krusial terkait dengan pelaksanaannya. Ini tidak bisa dianggap sepele karena itu sangat rentan terhadap perbedaan-perbedaan pemahaman. Saya pikir semuanya tahu. Salah satu contoh itu masalah kulit. Nah, itu sampai saya ambilkan contoh. Oleh karenanya dari situlah saya berharap untuk pengurus yang akan datang tetap koordinasi itu menjadi kunci utama dari pelaksanaan suksesnya pelaksanaan tugas-tugas, dan tetap kita mengakomodir setiap saran masukan tanpa mengecilkan yang lain. Jadi saya berharap mudah-mudahan untuk kedepannya itu akan berjalan lebih baik. Kemudian yang keempat, membuat jadwal petugas rutin sholat Jumat, sholat tarawih dan kultum Ramadan. Secara spesifik ini menjadi tugas atau sudah dilaksanakan oleh seksi PHBI. Dalam hal ini yang dikoordinir oleh Bapak Haji Adi Susanto. Tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam. Beliau sangat proaktif, sangat memberikan solusi dan sangat meringankan bagi saya selaku ketua DKM. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan posisinya oleh siapapun nanti ketuanya, kecuali kalau beliau bersedia jadi ketua. Nah itu teknisnya berbeda lagi. Kemudian yang kelima, melaksanakan taklim pengajian rutin masjid setiap bulan, hari Ahad pekan pertama, ba'da maghrib, dan hari Ahad pekan ketiga pada sholat subuh. Mudah-mudahan ini juga tetap bisa berjalan, dan tentunya kita berharap bisa ditambahkan durasinya di waktu yang berbeda, karena memang lebih penting pembangunan moral, pendalaman ilmu dibanding pembangunan fisik seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan tadi pagi. Kemudian yang keenam, praktek pengurusan memandikan dan mensolatkan jenazah. Ini kita ketahui bersama waktu itu dipandu oleh Ustadz Kafi Hamdan. Kemudian yang kedelapan, pengajian BPK kelas bapak-bapak sebagai upaya pemberantasan buta baca Al-Quran. Nah tadi ini sudah diolas oleh Bapak Penasehat, dan tentu dalam hal ini saya sangat memberikan apresiasi dan terima kasih yang tidak terbatas kepada Bapak Nasul yang sudah begitu peduli dengan kondisi kita, dan ini sudah sangat kita rasakan manfaatnya, terutama saya sendiri. Dan ini saya selalu sampaikan bahwa di dalam perbedaan itu ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi mari kita selalu berbaik sangka, selalu memandang kebaikan-kebaikan pada orang lain, sehingga terbangunlah kondisi yang nyaman, yang kondusif, kemudian ukhuwah tetap terjaga. Kemudian yang kesembilan yaitu kultum ba'da subuh, dan ini lagi-lagi sudah kita buat penjadwalan sebenarnya ya. Yang pernah saya sampaikan juga bahwa penjadwalan itu awalnya itu saya usulkan supaya tertib, tapi ya tentunya harus adil. Ketika saya menyarankan kapasitas saya sebagai ketua DKM ya harus terlibat gitu kan. Dan disitulah momen pembelajaran saya. Jadi
keikutsertaan saya itu tidak terlepas dari kapasitas saya selaku ketua DKM. Artinya kalau nanti saya nggak jadi ketua DKM lagi, saya mengevaluasi diri, ya boleh-boleh saja mungkin gitu kira-kira ya. Kemudian yang selanjutnya B tentang pelaksanaan program kerja bidang pendidikan TPA dan LISMA. Pertama, menerima pendaftaran santri baru atau pindahan pada tiap tahun, dan ini sudah kita mulai juga di bulan ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan ujian terhadap hasil pembelajaran santri dan pembagian rapot pada tiap akhir semester dengan mengundang orang tua wali santri. Dan ini dimaksudkan supaya ada interaksi, ada kerjasama antara guru dan orang tua wali santri terkait dengan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh anak didiknya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan santri yang sudah tamat dari pondok pesantren sebagai guru tetap dan guru bantu. Nah, ini mungkin secara kuantitas untuk apa istilahnya magang apa itu Pak Binasuri? Yang seperti Zahra itu ya. Pengabdian, maaf. Nah, itu kita akomodir, tapi tentunya dengan pertimbangan kalau memang di sini gurunya sudah penuh ya kita mungkin tidak bisa menerima. Tapi dalam hal lain di sini mayoritas guru-guru yang mengajar di sini adalah alumni dari pondok. Kemudian yang keempat, pelaksanaan rilah guru dan santri setiap tahun ke lokasi tertentu dan waktunya itu tentatif. Yang kelima, melaksanakan pesantren kilat pada tiap bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, kegiatan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam hal tertentu guna mengedukasi para santri dan remaja LISMA. Ini kita laksanakan juga dalam beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang C, huruf C, pelaksanaan program kerja bidang penggalangan dana sosial dan zakat infak dan sedekah. Yang pertama, melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengkoordinir peserta kurban dan dana tabungan kurban secara kolektif. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan santunan bagi anak yatim sesuai prioritas yang pelaksanaannya pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, membantu dan berkoordinasi dengan Pamong dalam merealisasikan pengadaan tanah makam muslim. Nah, ini saya pikir ini poin yang terupdate gitu ya terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah makam. Kemudian yang poin D, pelaksanaan program kerja bidang pembangunan sarana dan prasarana. Yang pertama, renovasi dan perubahan fungsi gedung gudang menjadi kamar mandi. Nah, itu yang kamar mandi sebelah yang dekat marbot itu kita alih fungsikan karena pertimbangannya memang kamar mandinya kurang memadai ketika jamaah ramai. Yang kedua, pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan masjid. Untuk poin ini tegas saya nyatakan bahwa ada kontribusi dari jamaah kita yang cukup signifikan dalam hal pendanaan. Ini ya termasuk poin yang saya maksud tadi. Jadi tidak murni dari uang kas kita. Kemudian yang ketiga, penggantian amplifier atau pengeras suara itu juga dibantu dengan dana dari infak dari donatur. Kemudian yang keempat, pengadaan mesin vakum karpet. Yang kelima, pemasangan atap spandek ruang marbot dan talang cor. Nah, itu yang ada di belakang. Kemudian yang keenam, pengadaan almari Al-Quran dan rak piring marbot. Nah, ini termasuk bagian dari realisasi dana hibah yang peruntukannya atau formatnya sudah ditentukan dari sana. Kemudian yang ketujuh, pembuatan meja kompor dan wastafel cuci piring. Yang delapan, penggantian pintu kamar mandi. Yang kesembilan, penggantian meteran listrik dan kabel utama PLN. Ini penggantian meteran listrik ini yang di sini dan yang di TPA juga. Kalau yang di TPA murni dari nol. Kemudian yang huruf E, pelaksanaan program kerja bidang muslimah atau majelis taklim ibu-ibu. Nah, untuk yang secara khusus poin ini memang sebenarnya tidak ada penyampaian laporan secara resmi kepada saya, tapi tentunya dari sumber yang
yang saya percaya ini bisa saya mintakan untuk detail pelaksanaannya setiap kegiatan, dan inilah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengajian rutin tiap hari Sabtu dengan pemateri dan lokasi yang disesuaikan. Artinya pematerinya berganti-ganti, kemudian lokasinya juga di TPA atau di kediaman dari ibu-ibu yang berkenan untuk menggilir. Kemudian yang kedua juga ada rehlah dan anjang sana ke panti asuhan, itu ada informasi juga yang tersampaikan ke saya. Kemudian yang ketiga kegiatan Jumat Berkah pada pekan kedua tiap bulan. Nah ini sepertinya yang memang sangat bermanfaat untuk jamaah secara khusus. Dan di sini pada pelaksanaan terakhir di minggu kedua kemarin saya sudah berkoordinasi dengan beberapa seksi yang ada dari beberapa jamaah yang ada di seksi. Saya minta pertimbangan dan kemudian disetujui untuk kita membantu berkontribusi dalam bentuk uang yang kita ambil dari dana kas, karena pertimbangan kita di situ supaya lebih banyak jamaah yang bisa maksudnya menerima dari bingkisan itu ya, dari yang diselenggarakan ibu-ibu. Jadi baru sekali kita berkontribusi. Ini mungkin nanti perlu dicatat untuk ketua yang akan datang supaya bisa dilanjutkan, tapi tentunya dengan nominal yang disesuaikan. Kemudian yang keempat, mengkoordinir sebagai saksi konsumsi dalam kegiatan PHBI dan kajian ba'da subuh. Nah ini yang dilaksanakan oleh ibu-ibu muslimah. Kemudian yang huruf F ini tentang pelaporan keuangan kas masjid pada kondisi bulan Desember 2024. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah per bulan Desember, karena memang untuk per Januari ini seyogyanya memang sudah menjadi tanggung jawab atau pembukaan dari bendahara yang baru atau bukunya yang baru tapi orangnya yang lama. Dalam mendukung terlaksananya seluruh program DKM, pengelolaan dana kas masjid bersumber dari yang saya sebutkan tadi. Pertama, kontak infak masjid, kemudian yang kedua donatur tidak tetap, kemudian yang ketiga dana hibah dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Keadaan keuangan kas masjid Miftahul Iman di bulan Desember 2024 sebagai berikut. Saldo awal Rp18.331.700. Penerimaan ini pengertiannya penerimaan di satu bulan itu sebesar Rp7.393.000. Kemudian total saldo sementara Rp25.724.700. Pengeluaran di bulan itu. Ini kalau saya analisa sebenarnya kurang tepat ini Pak Darman penulisannya, karena semestinya tidak ditulis pemasukan per bulan, karena ini kita laporan terakhir. Tapi di sini saya bacakan apa adanya. Pengeluaran di satu bulan itu, bulan Desember itu Rp3.678.000, sehingga total saldo kas terakhir per bulan Desember itu sebesar Rp22.076.400. Saya ulangi, Rp22.076.400 itu per Desember. Namun kemarin yang dibacakan di Jumat kemarin itu sudah per Januari ya Pak Nur Satik ya, per Januari. Artinya itu nanti tinggal menyesuaikan pengeluaran. Kemudian ini sudah masuk ke poin yang terakhir, bahwa dari pelaksanaan program kerja yang terrealisasi di era kepengurusan ini, yang pertama adalah program kerja yang belum terrealisasi ya, yaitu perluasan ruangan masjid dengan menghilangkan dinding penyekat ruangan utama atau serambi. Yang saya maksud ini Pak, ini sudah sering kita bicarakan, tapi secara personal saya belum berani mengeksekusi karena kita perlu pertimbangan yang matang, terutama dari para pembuat kebijakan atau pembuat konstruksi yang merencanakan dulu. Yang kedua, pembuatan menara yang difungsikan untuk penempatan corong pengeras suara. Nah ini pernah
beberapa kali disampaikan oleh penasihat kita Bapak Jemari yang salah satu fungsinya yaitu tadi untuk menempatkan pengeras suara, karena mungkin di kanan kiri kita bangunan sudah lebih tinggi dari kondisi masjid, dari kondisi corong maksudnya, kosong penempatan corong dari menara masjid. Kemudian yang ketiga, penggantian teralis atau ventilasi dengan kaca sehingga ruangan masjid lebih kedap tetapi tetap ada cahaya dari luar. Yang saya maksud ventilasi di sebelah itu yang masih pakai Weber itu sebenarnya sudah beberapa kali kita bicarakan untuk kita buat pakai kaca gitu ya. Kemudian yang keempat, penting adanya ADART sebagai panduan dan aturan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid. Nah ini silahkan nanti dikaji lagi kalau memang dianggap perlu dan bisa direalisasikan, ya alhamdulillah, karena memang ini ya kita butuhkan juga. Kemudian yang terakhir, kendala dan permasalahan yang dihadapi atau dirasakan selama kepengurusan kami adalah yang pertama, sebenarnya ini ya masalah-masalah klasik ya di DKM manapun ada ya. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan kepedulian masing-masing anggota seksi terhadap tugas tanggung jawab sesuai bidangnya. Mungkin ini ya kita sadari lah ya tidak perlu pengakuan secara terbuka, tapi disadari, karena ya kalau saya nyampaikan itu beberapa kali memang kita masih memanfaatkan atau bisa berbuat itu dari sisa waktu kita yang ada itu. Kemudian yang kedua, masih rendahnya kepedulian koordinasi pengurus dalam beberapa event kegiatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kurang terjaganya kesadaran dalam menyikapi perbedaan dan menjaga ukhuwah secara utuh, sehingga masih berdampak terhadap kemakmuran masjid dan berpengaruh dengan capaian program kerja yang belum maksimal. Mungkin terkait dengan program terakhir ini dengan kalimat terakhir itu saya tidak secara spesifik saya maksudkan kepada bapak-bapak yang ada di sini, karena kalau yang ada di sini saya lihat sudah istiqomah untuk hadir sholat pada waktunya. Tapi sebenarnya ini harapan saya tersampaikan kepada beliau-beliau yang belum bisa maksimal hadir di masjid, sehingga ketika ada kesadaran mudah-mudahan bisa tersentuh, walaupun pada kenyataannya ya belum juga bisa tersampaikan. Itu dari LPC yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya secara pribadi menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu tentunya sangat tidak sempurna dalam penyusunannya, namun tetap kami berharap dalam ketidaksempurnaan itu mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan dari bapak-bapak untuk menyetujui atau menerima ya. Ini bukan intervensi, tapi lagi-lagi ini harapan saya ya, tentunya dalam rangka meringankan pertanggungjawaban saya dan DKM secara keseluruhan. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa terpenuhi. Jadi yang saya harapkan itu dua kalimat, disetujui atau disetujui dengan catatan. Kalau ada catatan berarti kan ada yang perlu kita klarifikasi benarannya gitu. Jadi saya berharap tidak ada kalimat ditolak gitu ya. Karena kalau ditolak itu kayaknya saya udah salah banget gitu ya, sudah parah banget gitu. Itu. Jadi sekali lagi tentu kami jauh dari kesempurnaan, namun mudah-mudahan apa yang kurang di masa periode sebagai ketua DKM yang saya emban, mudah-mudahan bisa lebih disempurnakan lagi oleh ketua DKM yang akan datang. Dan tentunya saya memohon maaf setulus-tulusnya atas segala kekurangan, kesalahan, kehilafan yang saya perbuat, karena sudah barang tentu biasanya kalau orang yang yang dituakan bahasa Pak Indra tadi ya, yang mempunyai kapasitas pegang kendali itu biasanya egoisnya atau arogannya atau
merasaannya itu dari bahasanya pun berbeda. Nah itu saya sadari, oleh karenanya saya berharap ini disetujui keinginan saya untuk menamatkan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab saya sebagai ketua DKM dengan kondisi yang husnul khotimah, sehingga tidak ada lagi beban kesalahan yang akan saya perbuat seandainya tugas tanggung jawab saya ini akan saya ulang lagi. Itu kira-kira kalimat closing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan pada Pak Darmawan atas penyampaiannya. Dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban. Alhamdulillah secara detail dan rinci sudah disampaikan kepada kita semua, dan memang yang disampaikan itu sudah bisa kita nikmati dan kita rasakan di masjid ini ya. Alhamdulillah. Artinya dengan penyampaian beliau kita terima LPG-nya Pak. Kita terima LPG-nya Pak. Terima. Alhamdulillah. Kalau sudah diterima biasanya di mana-mana lanjutkan ya. Lanjut. Lanjutkan atau tidak? Lanjut. Sudah diterima. Oh, nanti di sesi berikutnya. Ini hanya mukadimah saja. Iya, biasanya kan kalau dari LPG diterima lanjutkan gitu ya. Ternyata nanti di sini beda. Baik, acara selanjutnya kita pada acara inti kita. Jadi kita lebih kepada bahasa saya musyawarah ya. Karena biar lebih cepat. Kalau pemilihan nanti ada voting segala macam agak lama gitu ya. Jadi pertama yang saya sampaikan di acara ini adalah alhamdulillah panitia telah menyebar undangan sebanyak kurang lebih 60 undangan Pak. Termasuk panitia struktur ataupun pengurus resmi yang tertera di struktur itu, kemudian jamaah tetap kita yang tidak masuk pengurusan, dan jamaah masyarakat yang lainnya ya beberapa. Jadi kurang lebih 60 yang kita undang. Dan alhamdulillah hadir pada malam ini sesuai dengan absen 26 orang. Kurang lebih 42% dari undangannya. Dan saya lihat sih ya alhamdulillah lagi ini semuanya lengkap perwakilan dari 4 RT. Ada RT 02, 03, 05 dan RT 12 ya. Walaupun kami memenuhi undangan 60 ataupun 2/3, tapi insyaallah ini sudah mewakili, dan saya lihat memang ini semuanya jamaah tetap kita. Artinya acara inti kita ini harapannya nggak terlalu lama, karena ini sudah memang mayoritas dan semuanya jamaah tetap kita gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa sebelumnya juga kami panitia ya telah menyebarkan cara penjaringan ya, calon ketua dengan memberikan surat maksudnya pernyataan untuk bisa mencalonkan sebagai ketua. Dan alhamdulillah dari beberapa surat semuanya kita tawarkan. Jadi mengacu kepada asas demokrasi, kita tawarkan semua jamaah tetap kita, karena kriterianya kita itu cuma pertama adalah ya jamaah masjid ya, ketua DKM itu yang sering ke masjid. Ternyata qadarullahnya hampir rata-rata tidak mau ya, hampir semuanya tidak mau, dan ada 2 orang yang saat ini kita panitia masih memegang itu masih 50-50 ya, jadi nggak mutlak nggak mau, tapi 50-50 dengan alasan. Nanti juga kita tawarkan 2 orang ini keputusan akhirnya gimana. Harapannya dari 2 ini ya, ada 1 yang benar-benar masih bertahan, dan sudah kita aklamasi saja ya. Aklamasi saja untuk jadi ketua. Setuju Pak? Setuju. Ya, kalau ada usulan lain ya mungkin nanti ya. Ya, kalau memang dari 2 calon itu 1 yang bertahan dan 1-nya mundur, berarti 1 itu kita aklamasi saja sebagai ketua. Tapi kan belum ada pernyataan. Ya, makanya nanti saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Dari penjaringan beberapa orang itu kan banyak yang menolak. Cuman 2 ini alasannya masih 50-50. Nanti kita taruh. Yang pertama perlu kita tegaskan lagi di sini. Tadi sudah disampaikan LPJ bahwasannya semuanya sudah disampaikan. Kita semua menerima jamaah tetap. Kita semua menerima. Dan saya
menanyakan kembali kepada Ketua DKM Bapak Darmawan dalam hal ini, ya cukup disampaikan saja ya atau tidak ya. Apakah masih mau bersedia Pak untuk melanjutkan periode berikutnya? Lanjutkan. Jawab saja iya atau tidak. Baik, sebenarnya ini ya jangan langsung itu lah nanti. Sebenarnya ini pertanyaan yang sudah berulang-ulang ya. Dan tadi pagi ada penguatan dari Ustadz Irfan itu ya. Saya terima kasih kepada Pak Nasul yang sudah memfasilitasi untuk memberikan pencerahan, terutama targetnya saya. Ya. Saya merasa seperti itu. Tapi saya berpikir berbeda bahwa ternyata dengan yang beliau sampaikan itu justru saya merasa semakin banyak kesalahan sehingga apa? Semakin tidak layak saya kan, semakin tidak layak itu saya yang menilai ke internal saya. Gitu. Jadi penyampaian beliau seperti itu. Jadi ya tegas saya sampaikan dari awal sampai detik ini bahwa saya tidak akan dan tidak bersedia untuk calonkan. Kalaupun nanti tidak ada yang mau, ya tugas tanggung jawab saya kembalikan ke panitia. Nanti panitia silakan koordinasi dengan penasehat. Teknisnya seperti itu. Jadi kalau di rapat mungkin jadi lebih paham lah gitu. Harusnya saya nyerahkan dulu gitu kan. Saya nyerahkan dulu kepada Anu baru nanti dipilih gitu. Jadi itu jadi dengan berbagai macam alasan ya, dan ini tidak perlu saya sampaikan. Satu poin kemarin sudah saya sampaikan, walaupun Pak Indra belum dengar gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, ini Allah takdirkan satu-satu. Saya dulu udah dengar dari beliau, sekarang beliau nggak dengar alasan saya, ya qadarullah itu memang udah gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu bagaimana alasan saya, tapi itu sudah menjadi yang saya ya, sudah menjadi komitmen saya. Tetap saya berprinsip akan membantu berkontribusi semaksimal mungkin. Tapi saya mohon jangan dijadikan sebagai penasehat siapapun yang terpilih nanti. Justru saya malah minta saya jadi soulmate Mang Asun gitu ya. Terus terang iya saya gitu. Itu Pak. Jadi ini kenapa saya sampaikan supaya nanti ketika si penyusun ketuanya yang nyusun itu saya diposisikan di situ, orang nggak ada yang bertanya lagi permintaan saya gitu. Langsung saya jawab gitu ya. Itu jadi melebar banyak saya gara-gara nanya kan. Itu coba. Jadi saya tegas lagi tidak bersedia gitu ya. Terima kasih. Artinya di forum ini sudah jelas ya Bapak-bapak semua yang masih menaruh harapan. Dan ini kan Bapak-bapak semua masih menaruh harapan kepada Pak Darmawan untuk melanjutkan. Tapi ternyata sudah dengar semua bahwa Pak Darmawan sudah tidak bersedia lagi untuk menjabat sebagai Ketua DKM. Baik, kita opsi yang kedua. Artinya ada dua nama yang tadi saya sampaikan, yang sebelumnya kita rapat kecil itu masih ada jawaban 50-50, kita mau dengar lagi saat ini. Ya, pertama dari Pak Jamhari. Ya, Pak Jamhari kan sempat kita sampaikan alasannya ya. Seperti itu. Tolong Pak Jamhari juga menyampaikan sebagai bentuk demokrasi kita Pak, seperti apa? Nah, ini ketodong lagi. Jadi Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi kalau saya pribadi cenderung mendorong yang lain kalau masih ada. Karena saya dari udah 20 tahun ya. Dari belum ada TPA jadi ketua pembangunan TPA, alhamdulillah udah terwujud. Memang dari awal itu dari periode apa itu Jais misalnya itu ingin itu ya Pak Indra menara itu ya. Begitu. Tapi dengan kondisi mungkin saat itu ekonomi kurang memungkinkan karena COVID ya, mungkin agak tertunda. Nah, berkaitan dengan soal ketua ini, Bapak sekalian, saya termasuk orang yang belum istiqomah, ya, belum istiqomah dan masih banyak syubhatnya. Jadi kalau memang nanti masih ada di antara bapak sekalian yang layak dan memang sangat pas, ya silakan jamaah yang lain dulu, gitu ya.
yang memang saya pikir di sini sangat banyak sekali yang pantas itu. Ada Pak Andi, ada yang lain-lain gitu kan. Mana Haji Sanusi, ada Haji Sanusi kabur gitu. Ada Pak Nur gitu. Kalau memang itu masih ya generasinya terus menerus gitu. Tapi kalau memang jamaah betul-betul menghendaki saya harus turun gunung lagi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tentunya semuanya itu tidak lepas dari support Bapak sekalian dan niat yang ikhlas untuk pembenahan baik secara ibadah peribadatan maupun secara fisik di masjid kita yang unik ini. Masjid kita ini memang unik gitu ya. Mungkin itu aja Pak Ketua Panitia. Baik, terima kasih Pak Jamali. Poinnya sudah kita dapat ya, intinya bersedia lah intinya semuanya. Yang kedua, kita minta dari Bapak Nur Sodik, insya Allah masih bersedia ya Pak. Dengan kalimat yang sama. Insya Allah masih bersedia ya Pak. Jadi biar kita nggak terlalu berlarut-larut ya, kalau bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mungkin bisa saya sampaikan bahwa di awal itu sudah ada surat edaran siapa saja yang bersedia. Dan Mas Yanto mungkin masih menyimpan ya Mas Yanto. Saya sudah ada tanda tangan di situ dan saya tidak bersedia. Tidak bersedia. Dalam arti gini, saya cukup mawas diri, cukup introspeksi diri terkait hal ini karena saya juga di sini termasuk warga baru. Dalam arti berkecimpung di Masjid Miftahul Iman ini, saya ini juga belum lama. Aslinya kan dulu di Anur, banyak di Anur. Mungkin karena keseringan di sini jadi malah jadi nggak kondusif begini bagi saya istilahnya. Tapi gimana ya? Saya inginnya ditawarkan ke yang lain dulu, kalau yang dulu monggo. Soalnya masih banyak yang potensi, istilahnya dalam arti dari segi akademis, segi pendidikan agama lebih banyak, lebih potensi. Kalau saya ini masih bingung juga ngomong, kadang-kadang masih kelipotan, masih bahasa publiknya masih apa ya, masih susah gitu loh. Ya mana pesan-pesan itu mau cepat sampai gitu. Ya kira-kira begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya masih mau ya Pak? Mau. Intinya ditawarkan yang lain dulu. Ditawarkan yang lain dulu. Kira-kira begitu Anda. Terima kasih. Iya, berarti masih ada harapan kemungkinan. Artinya gitu. Sekarang kita yang bingung mulanya. Artinya gini. Cina kita Ya yang terkait kelayakan atau tidaknya itu kan yang menilai orang lain. Di sini jamaah sudah menilai dan mencalonkan Pak Nur Sodik, artinya sudah dipandang mampu lah ya, seperti itu ya. Yang ketiga mungkin apakah dari bapak-bapak sekalian masih ada yang mau mencalonkan nama? Ada yang usulan mencalonkan nama selain dua orang? Kita lagi pensiun juga. Ya, selain dua orang Pak Masudin dan Pak Jamari, ada usulan lagi? Yang pakai pink itu lah. Biar nggak bolos Pak Radi. Pak Rohadi ada yang menyampaikan, silakan Pak Rohadi. Pak Sari itu. Ayo. Ada usulan nama? Yang lain? Ada yang mau mengusulkan dirinya? Apa cukup dengan dua orang ini? Cukup dua orang ini kita musyawarahkan. Pak Sari, ada nama dari Pak Penasihat Pak Sari, gimana? Lain tuh. Alasannya sama semua nih. Pak Baidi ya. Mas Indra siapa ya? Mas Indra.
Iya. Cukup ya. Cukup 2 orang atau perlu ditambah 1 orang? Mas Ari. Kesediaan untuk dicalonkan. Tidak. Ya. Para Adi tidak. Ya. Alhamdulillah ada 2 orang, 2 nama orang ini ya. Selanjutnya Sebenarnya ada yang mau kita calonkan, cuma beliaunya nggak hadir. Sengaja kabur. Apa yang nggak ada Pak di Budi nggak datang, makanya saya kan ini diikuti Pak Sanusi pula. Sedih. Pak Sanusi pakai ilmunya Pak. ya mungkin gini ya, karena 2 orang Pak Jamari dan Pak Nursodik alasannya sama ya. Kalau ada yang lain ya silakan yang lain dulu gitu ya. Jadi ini kita minta nasihat dari Pak Penasihat tadi, Pak Indra nih, 2 orang. Sebelum kita voting ya, kalau bisa kita musyawarah kenapa enggak kan gitu ya. Sebelum kita voting, kalau kita bisa musyawarah, karena voting itu kan urutan terakhir yang paling rendah lah dalam demokrasi. Kalau bisa musyawarah mufakat itu lebih baik. Kita minta nasihat dari Pak Indra, antara 2 orang ini Pak Indra gimana? Antara Pak Jamari dan Pak Nusodi, mohon diberikan kekuatan lagi untuk saya siap, bismillah, terus izin Allah saya siap menjadi ketua DPR, seperti itu. Mau kita begitu? Yang keluar pada malam hari ini antara 2 orang ini, seperti itu. Silakan Pak Indra. Opini ya, Boleh. Baik, alhamdulillah ada 2 calon ya. Dr. Agus Jafari dengan Pak Uswati. Kedua-duanya punya potensi, kedua-duanya punya leadership kepemimpinan. Artinya bahwa pengalaman itu menjadi bekal utama gitu. Yang pastinya bahwa antara Pak Jamhari dengan Pak Nursodik ini 2 pilihan yang sangat berat. Kedua-duanya oke lah. Kelas berat. Tapi semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapapun yang nanti jadi ketuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu loh. Ini kita cuma hanya menjalankan skenario-nya Allah aja gitu. Ya Pak Jamhari ataupun juga Pak Nursodik minta keikhlasannya lah untuk bisa menjaga estafet kepemimpinan masjid kita ini supaya lebih ramai lagi, supaya lebih makmur lagi masjid kita ini. Karena memang mohon maaf ini ya, orang Ansornya itu lebih sedikit dibandingkan orang Muhajirin. Maka bagaimana orang-orang nanti setelah pemimpin-pemimpin baru ini bisa meng-hire kembali lah, bukan hanya orang Muhajirin yang hadir di masjid ini ataupun yang memenuhi, tapi orang Ansor juga harus lebih bisa memberikan efek terhadap masjid ini gitu. Kadang-kadang kita melihat bahwa ini antara 2 Muhajirin dan Ansor juga. Jamhari sebagai orang Ansor, Pak Nursodik sebagai Muhajirin. Tapi sebentar lagi jadi Ansor juga gitu. Karena udah lama-lama juga. Artinya sekarang sudah berbicara itu semua. Sekarang siapa yang bisa memenuhkan masjid gitu. Saya yakin kedua-duanya memiliki potensi, dan saya yakin juga siapapun yang jadi pemilihnya nanti, yang pemimpinnya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Saya nggak bisa memilih di antara keduanya. Satu nama saya siapa ya? Berat ini. Saya harus menyebut ini. Harus nyebut. Dua-duanya oke semua. Proses sepuh. Saya nggak layak untuk ngomong dulu gitu. Berat saya untuk ngomongnya. Monggo lah, saya lebih baik voting saja. Kira-kira langsung saja Pak Nasrul, waktunya lah daripada kita mundur waktu. Artinya kedua-duanya boleh kita untuk pemilihnya di antara salah satunya itu nggak usah pakai kertas. Kalau bisa langsung aja tunjuk jari. Mas Andi nanti tinggal ngitung aja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu aja. Kertas nanti kita paperless aja lah, nggak usah pakai kertas. Ada yang mau ngomong? Silakan. Boleh kan dikit ya. Jadi kalau Pak Jokowi mewariskan itu Jokowi. mewariskan harapannya, saya juga punya harapan. Maksudnya gini Pak, jadi kita kan paham bahwa voting itu sebenarnya alternatif terakhir. Kita nggak ada solusi lain. Nah, tapi kalau memang ada, tentu itu akan lebih baik. Nah, baiknya yang baik itu seperti apa? Di pemikiran saya gini, jadi sependapat saya dengan Pak Indra tadi, beliau punya kompetensi dan sangat berpeluang, mungkin kita setuju. Jadi saya sebenarnya tidak berharap ini kita voting, gitu, karena voting itu udah alternatif dan itu justru nyaris keluar dari demokrasi, gitu, yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau disetujui saya berharap seperti ini. Jadi Pak Jamhari yang ketua, tapi kita nggak pakai konteks ketua harian, nggak ketua. Gitu. Nah beliaunya yang wakil ketua bidang peribadatan, Pak Sanusi tetap, karena Bapak Budiono selama ini kan nggak efektif. Jadi terakomodir semuanya beliaunya. Nah untuk periode yang akan datang baru beliau setelah 1000% jadi ansor, nah baru kita naikkan gitu. Ya mungkin skenario politiknya seperti itu gitu. Kira-kira pandangan saya seperti itu. Jadi potensi itu kita akomodir semuanya. Itu harapan saya seperti itu. Karena statement dari beliau dua-duanya ya sama. Jadi ketika sama ya harus sama juga gitu. Maksud saya seperti itu gitu kan. Ini bukan saya enggak ya. Saya sudah jelas tadi ya. Sebentar Pak, saya belum selesai Pak Indra. Jadi saya sebentar lagi juga udah gak jadi ketua Pak. Jadi penasehat juga enggak gitu, sebentar. Jadi harapan saya seperti itu. Kita mudah kan. Saya kurang sependapat kalau voting kelihatannya kok kayaknya kita enggak jadi kurang nyaman juga di endingnya gitu kan. Itu jadi ternyata statement beliau memusingkan kita kan. Nah, saya ngasih obat pusingnya ya seperti itu. Itu aja kira-kira, terima kasih. Ayo lanjut. Kalau enggak gini, voting itu untuk memilih ketuanya. Nanti bisa yang pemilih Pak Jamhari, Pak Nur Sodik wakilnya, gitu. Atau yang pemilihnya Pak Nur Sodik jadi ketuanya, Pak Jamhari jadi wakilnya. Dua-duanya tetap kita pilih. Terang aja baca. Dua-duanya kita pilih. Dan kita memposisikan beliau-beliau ini, siapa jadi ketuanya, siapa jadi wakilnya, gitu aja. Karena dua-duanya pun layak untuk apa namanya menjadi pemimpin gitu loh. Dan istilahnya voting itu tadi ya maksud saya untuk memilih ketuanya aja, nanti wakilnya yang jadi wakilnya, yang kedua itu jadi wakilnya. Pokoknya tidak ada yang terbuang lah pokoknya, nggak ada yang tersisa, diambil semuanya. Dari dele jadi tempe, jadi tahu, jadi oncom, semuanya dapat semua istilahnya gitu. Langsung saja lah. Mungkin satu orang lagi Pak, minta pandangan, minta pendapat. Ada yang mau menyampaikan pandangan? Pak Sari silakan. Ya, dia kan pembina RT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung aja saya memberikan ini. Kalau di antara kedua tadi yang berbicara tadi, kalau saya kepengennya, gitu ya, kalau untuk Pak Nur Sodik itu menyelesaikan dulu urusannya, ya. Ada RKK sama panitia ketua panitia tanah ini belum selesai Bu ini, ya. 6 bulan ke depan ini ya. Ini kita masih agak nyut ini urusannya ya, takutnya tidak terpenuhi. Nah saya lebih cocok tadi apa kata Pak Dermawan tadi, apakah Pak Nur Sodik ini jadi wakil ketua atau sekretaris lah begitu kira-kira ya. Nah kalau jam hari kan memang selalu jadi penasehat tadinya, tapi kan belum pernah sama sekali artinya jadi ketua. Saya belum pernah dengar begitu ya kan ya. Nah itu kira-kira. Maka Pak Nur Sodik tadi akan gampang-gampang sih. Coba umpamanya kalau ini tadi langsung ini ya kita ya. Kira-kira gitu. Maunya kita langsung tanya Pak Nur Sodik dulu kira-kira pendapat kita ini gimana gitu ya. Kuncinya di dia sih sebenarnya gitu kan. Itu. Karena yang lain-lain kan sudah enggak mau artinya ya, belum mau kira-kira ya. Nah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Jadi ada dua pendapat ini ya. Yang satu kita voting, yang kedua tadi sudah menetapkan bahwa Pak Jamali sebagai ketua, Pak Ansori sebagai wakil. Ya. Ya. Ya, sepertinya panitia memutuskan untuk voting Pak. Ya, tapi terbuka saja. Soalnya ya Pak ya, Bismillah ya. Karena ya masih ya 50-50, alasan keduanya 50-50. Jadi kita tetapkan voting karena biar yang lainnya nanti berpendapat dengan voting tadi. Kalau dengan bicara mungkin mereka nggak bisa, tapi dengan voting tadi itulah pendapat mereka. Gitu ya Pak? Ya, Iya. nggak apa-apa, Pak Rasul sama Pak Panitia. Tadi kan itu pendapat personal saya. Iya. Justru ini membuktikan bahwa kita nggak ada konspirasi. Kita berdebat di sini. Ya, ini bukan saya yang orang betul, kok harus seperti ini. Iya. Demokrasi kayak gini. Kalau langsung plus menyentuh di Indonesia, wah ini konspirasi. Pak Sodik itu paling seneng ngomong konspirasi. Oke, saya setuju saya. Intinya itu ya. Kalau bila sudah ada dua calon dan kekhawatiran Pak Darwan juga nggak terjadi ya. Kekhawatiran beliau kan tidak ada calon, ternyata alhamdulillah ada calon dua. Jadi kita lebih terbuka aja, tunjuk tangan saja ya, kita hitung ya, seperti itu ya. Tertutup aja, Bi. Hah? Tertutup. Kertas. Ya, tertutup Ini aja kan di situ. dihitung, nanti panjang. Dikasih nama terus dipanggil satu-satu, Seperti dicoret itu. aja sini. Ya. Kertas. Iya. Dipanggilin di Oh gitu. Ya. Di sini suruh Ya. tulis. Gak enak nanti ditandai. Nanti ditandai. kayaknya kalau yang kandidat kita nggak jadi, kita disuruh cari kandidat yang lain lagi. Takut nggak alami aja. Ngomong-ngomong kehadiran kita sudah memenuhi. Sudah. Upaya ikhtiar kan sudah kita lakukan. Artinya kalau mereka nggak datang berarti kan menerima hasil keputusan kita Pak. Ya. Kalau kita undur lagi nanti Maksud saya terkait dengan administrasi nih, kita acaranya mau untuk sana nanti. insya Allah bisa Pak. Ada Pak Irsan yang bisa mengkondisikan. Mulai dari situ, Bi. Ya, Mulai dari Pak Asari. Mulai dari Pak Asari. Iya. Maksudnya absen? Iya. Oh iya. Panggil aja. Haji Andi. Ya, silakan. Iya. Tulis satu ya. Oh, ketahuan. Saya. M. Nasrul. Panitia terakhir ntar. Peserta. Pak Irsan. Kemudian Pak Darman. Ya. Biar gak dingin Pak, agak gerak kita agak jalan. Di situ. Sini depan. Di situ belakang situ. Nah, gitu. Iya. Konspirasi. Ya. Kemudian Pak Darmawan. Ada Pilih dua-duanya ya. baru kali ini saya lihat Pak Darmawan tertawa lepas ya. Kemarin gitu. Kemarin dia agak pusing ya. Kemudian Abianto. Jangan lirik yang lain. Kemudian Pak Suhadi. Sukadi. Oh, Sukadi. Oh, Pak. Dua kali garis loh. Nanti Pak Nur Sati sama Jamali merem. Selanjutnya Konspirasi. Pak Nur Sodik. Merem. Diarahin tangannya aja, Harusnya belakangan itu. Penentu. Terus ketawa. Ada ngisi ngelani. Bapak Lamsa. Pemilihan yang kocak ini. Lagi ngantuk. Kemudian Pak Dani. Tapi ternyata gini loh tadi. Saya Imam Mahdi, isanya ke Pondok Sotik. Iya. Pondok Alam bukan itu. Wallahu a'lam itu. Kayaknya tanda-tanda. Kemudian Pak Uji. Uji apa?
Ada tanda. Di zuhur gitu. Baru sotek saya. Kalau nggak dia asal zuhur kan ini kalau nggak dia. Saya dia. Kemudian Pak Ujang, Kode alam. Aman kalau kayak gini. Pak Rohadi, Ini diri sendiri. Tambah nama baru, Pak. Bikin nama baru. Pak Nur Hidayat, kemudian Pak Jamhari, Merambah. Tutupin. kemudian Pak Indra Saputra, Pak Indra Saputra, oh ya, Mas Indra. Boleh jenengku, jenengku. Kemudian Pak Taufik, Satu aja bertopik, jangan dua-duanya dicoret. kemudian Pak Syari. Bersiap-siap Pak Suroto. Gak usah nanya temen siapa. Ini setelah itu Pak Subroto. Setelahnya Pak Teddy Sultana. Masuk. Dilanjut Bang Dirham. Lanjutnya Pak Baidi. Satu putaran ini ya. Pak Baidi. Karena selisih satu aku menang udah. Ini yang terakhir penentu nanti Pak. Bahaya. Panitia belum hitung ya. Pokoknya panitia belum menghitung dan tidak ada mengarahkan. Baru di sound. Ya tolonglah, ini waktu sudah malam jadi satu putaran aja. Yang terakhir itu jangan anu lah. Kemudian Pak Amindra. Pak Indra. Ya, satu orang lagi. Terakhir Pak Slamet sebagai penentu. Bismillah. Masya Allah. Jangan dicangcucu. Alhamdulillah sudah selesai voting kita pada malam hari ini ya. Lagi-lagi berjalan seperti yang kita harapkan, semua terbuka, jurdil, dan panitia sudah menghitung dari 26 peserta voting, 14 suara jatuh kepada Bapak Dr. Andes Jamhari dengan 14 suara, Pak Nur Sodik dengan 12 suara. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti Pak Indra tadi sampaikan, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita hanya sebagai ikhtiar dan pelaksana saja. Sudah selesai acara inti kita pada malam hari ini. Ya, tidak
terlalu panjang sesuai dengan harapan kita ya. Ya, lagi-lagi kita sampaikan bahwa malam hari ini terpilih sebagai ketua DKM Masjid Miftahul Iman adalah Bapak Dr. Andes Jamhari. Untuk itu mungkin sambutan ya dari beliau sebagai ketua ya sebelum saya tutup dengan doa nanti. Jadi Pak Jamhari memberikan sambutan ya sebagai ketua terpilih DKM Masjid Miftahul Iman. Ya. Iya, nanti pelantikan ya. Ada pelantikan ya. Di pantai ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai Pak Sodik juga saya. Tadi ingat periode pertama dulu untuk pemilihan di sini juga. Jadi selisih 1 juga Pak Bejo. Jadi Bejo berapa, saya berapa itu. Selisih 1. Akhirnya saya mendapat amanah wakil ketua dan kemudian melanjutkan menjadi ketua pembangunan TPA. Jadi sebetulnya ini musibah, ini tadi musibah, tapi mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita semuanya ini bisa melaksanakan untuk syiar agama Allah di lingkungan kita ini. Jadi terima kasih pada Bapak sekalian dan mari kita lebih semangat lagi untuk menyemarakkan syiar Islam di masjid, terutama untuk generasi muda kita, putra putri kita. Jangan sampai ada kesenjangan dan mari kita tularkan kepada tetangga-tetangga kita, anak cucu kita, supaya masjid yang ada saat ini menjadi madrasah bagi anak-anak kita dan bapak-bapak sekalian. Kita akan tingkatkan lagi untuk TPA dan kami mohon nanti kepada bapak sekalian, mari kita kembali semarakkan syiar Islam yang ada di masjid kita. Saya tetap mensupport semuanya untuk kegiatan di masjid, karena sebetulnya nggak ada apa istilahnya ketua atau wakil ketua atau yang lainnya lah, itu hanya sekedar simbolis saja sebetulnya. Bagi saya yang penting siapa yang punya waktu yang sudah layak untuk jadi imam, yang belum ada waktu, yang itulah yang harus tetap kita lestarikan. Mungkin kadang-kadang manusia ini kan sering berubah-ubah. Kadang-kadang ada yang istiqomah, ada yang blank, gitu ya. Tergantung cuaca kadang-kadang. Nah, ini kalau ibadah masih tergantung cuaca itu repot, gitu ya. Ya. Kalau Parudison dulu masih adzan subuh banyak yang datang. Maka bagusnya itu Parudison adzan subuh. Nah, pasti bangun, banyak bangun. Bapak Parudison adzan subuh. Karena dia lebih kuat adzan subuhnya. Tapi sekarang kalau Kang Sasun malah lanjut tidurnya. Jam subuh dia. Karena terlalu halus. Lalu udah kalau itu udah salatu harunan naum, ada baru hari lanjut tidurnya teman taufik. Nah, Parudison itu, nanti kalau bisa Parudison kembali lagi menggunakan as-salatu harunan naum, banyak yang bangun itu pasti. Iya dulu Pak ingat tuh Pak ya. Saya pikir, saya yakin masih ingat lah kalau yang Parudison Teladan Subuh dulu itu pasti banyak kaget langsung bangun. Dan itu kita rindukan gitu untuk adzan subuh. Parudison ya. Iya. Ketua itu. Terima kasih.
Cuman yang saya berharap itu masukannya kepada semuanya, yang senior dan yang ahli ilmu terutama, dan berharap kepada yang sudah selama ini menekuni dalam taklim, mari kita tekankan kembali, tidak ada yang milah-milah, tidak ada istilahnya, kalau bisa ditingkatkan baik itu taklim maupun ibadah. Ini mari kita bersama-sama terus untuk bersatu bersama kita memajukan syiar Islam di lingkungan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua DKM terpilih Bapak Dr. Andes Jamhari. Ya, lagi-lagi hasilnya sudah kita dapat Bapak-Bapak sekalian, bahwa ini bukan kompetisi, yang jelas ini kita sama-sama berjuang, berpikir untuk kemaslahatan umat, terutama di masjid ini. Jadi siapapun yang ketua, seperti Pak Jamhari bilang, hanya sekedar di atas kertas, tapi intinya takmir itu adalah semua orang yang memakmurkan masjid. Jadi takmir itu bukan hanya ketua, jadi siapa saja yang memakmurkan masjid itu adalah takmir, bagian daripada takmir. Jadi itu seperti itu. Baik, sesuai dengan